memang salah satu yang menjadi momok buat pasien, riwayat eh, sakit pinggang sebelumnya, apalagi kalau dengar-dengar cerita, wah teman saya sakit pinggang. Ya, Nah itu biasanya dia tersugesti dok ibu-ibu ya. jadinya nggak Ikut-ikutan mau tuh, jadinya. betul, Betul. iya Iya, kan, Itu banyak juga tuh tersugesti. yang nanya karena kasih tahu temennya tuh. Ya saya kasih tahu temen saya katanya betul, sakit. Tapi banyak juga yang bilang, iya kata teman saya sakit tapi kalau kata saya enggak. Ada banyak juga yang kayak gitu. Ya, jadi ya tergantung cerita juga kenyataannya sih kayak dokter ya. gitu. Mm-mm. Jadi Iya, kita nggak bisa tersugesti jadinya jadikan psikisnya. kambing hitam bahwa murni karena penyuntikan spinalnya yang bikin nyeri punggung gitu. Jadi harus di breakdown lagi penyebabnya apa? Multifaktor. Jadi apalagi kalau pada ibu hamil. Kalau pada ibu hamil itu tadi saya udah bilang, secara anatomi aja dia udah berubah, udah ada sakit pinggang. Apalagi karena gini, bisa jadi perubahan anatomi setelah anaknya lahir itu bukan berhubungan dengan spinalnya, tapi kan akibat riwayat hamil sebelumnya terjadi perubahan di tulang belakangnya tuh. Bisa jadi ada peregangan tuh di Ya, ligamennya, di tulangnya, di otot-ototnya akibat perubahan ibu hamilnya ini, ya. bukan karena spinalnya Bukan ini karena gitu. spinalnya, betul. Jadi pas anaknya udah lahir, peregangannya itu justru bukan karena penyuntikan spinalnya, tapi karena Hmm. eh, perubahan anatomi pas dia membesarnya itu gitu. Sorry dok, tadi kan udah kesebut beberapa obat nih dok. Kayak tadi Hmm. paracetamol, terus apa, aspirin. Aspirin. eh Sebenarnya yang mereka bisa di rumah tuh apa aja nih dok selain obat-obatan juga nih? Apakah harus Yang non tidur, Jadi farmakologis kalau mungkin banyak rest, buat apa anak segala sekolah kalau kan. macam? iya, jadi pertama kalau misalnya dia ada sakit pinggang pasca operasi spinal, terutama pada ibu hamil, rescue dose-nya yang pertama kali bisa kita lakukan sebelum mencari tahu penyebabnya itu apa ya, ada terapi farmakologis dan non farmakologis. Kalau memang murni karena spinalnya itu, yang bisa dilakukan itu kan karena ada inflamasi ya di belakangnya itu. Jadi Ya, non Peradangan dok farmakologis ya. kayak semacam Hmm. ya di massage, bisa dipijat, dengan air dipijat. hangat, ya Hmm. pijat dengan air hangat. Jadi kayak dihilangkan terapnya, dibikin rileks. Karena kan Hmm. tadi saya bilang penyebabnya banyak, bisa karena otot, bisa karena ligamen dan sebagainya. Nah karena inflamasinya itu, paracetamol memang ada properti untuk mengurangi inflamasi walaupun nggak banyak. Hmm. Golongan NSAID kayak apa ya, tipe konstan atau natrium diklofenak itu juga bisa dipakai kayak Voltaren, nggak boleh nyebut merek kan ya harusnya, Nggak apa-apa dok. Ya. kayak natrium Natrium diklofenak diklofenak atau oles ya? kalium diklofenak. Boleh Ya, ya, Hmm. bisa natrium obat oles, oles. bisa obat minum. Hmm. Itu di awal selama 1 minggu itu bisa dipakai buat Di mengurangi fase nyerinya akut itu. ya. Itu ya apa, first line terapinya yang bisa dilakukan untuk ngurangin. Bahkan ada juga kalau misalnya dia nggak hilang juga, ya kembali ke dokternya, ke dokter anestesinya, dicari tahu penyebabnya. Kalau umur nih karena tindakan spinalnya, karena inflamasinya itu bisa disuntikin anestesi lokal di tempatnya buat Hmm. ngurangin Disuntik nyeri lagi ya. nyeri sakit pinggangnya. Iya.